Apakah setan dan iblis itu bisa membunuh? Kalau tidak, bagaimana dengan korban pesugihan? Manusia bisa nggak membunuh? Bisa. Diambil pisau, mati. Sebagaimana manusia bisa membunuh, maka setan, jin, iblis juga bisa membunuh. Bisa membunuh. Manusia bisa membunuh, tapi yang menghidupkan dan mematikan Allah. Berapa banyak orang dibunuh 10 tikaman tidak mati karena belum ajalnya tiba. Tapi berapa banyak orang belum dibunuh sudah mati. Saya bunuh kamu, mati. Jadi jangan katakan dia mati karena dibunuh, tapi mati karena ajalnya sudah tiba. Adapun perbuatan pembunuhan itu adalah perbuatan manusia, perbuatan jin. Oleh sebab itu maka kita baca zikir Hisnul Hasin, Ma'surat, doa pagi petang, itu untuk menjaga supaya jangan sampai kita disantet. Ada orang dengki lalu dia kirim jinnya, hai jin tolong bunuh itu. Yang mana? Itu yang ustaz yang ceramah itu. Yang mana? Itu yang itu tuh bunuh jin. Pas dia mau bunuh nggak jadi. Kenapa? Kasihan terlalu kurus gitu dia. Ustaz, gimana hukumnya kredit rumah, kredit kendaraan? Lihat dulu akadnya. Rumah dengan uang, uang dengan barang boleh. Dalilnya mana? Sahabat membeli Barirah, dicicil selama 9 tahun, cicil kredit, boleh. Sahabat Nabi membeli gandum, dicicil selama sekian tahun, boleh. Yang tidak boleh itu uang dengan uang, tidak boleh. Pinjam uang, bayar uang. Pinjam 100 juta, bayar 110. Pinjam 200 juta, bayar 220. Riba. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti dia bangun dari kubur seperti orang kerasukan setan. Bagaimana menghadapi istri yang pelit dan zalim pada orang tua dan keluarga suami? Orang tua saya pernah dirawat di rumah sakit, istri saya minta ganti dengan sebidang tanah. Dia menjauhkan saya dari orang tua saya sampai mereka meninggal. Ini suaminya sakit apa? Kelihatannya ini yang jadi kepala rumah tangga suami apa istri? Ar-rijalu, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Dia yang meluruskan perempuan. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. In akhadta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa lurus dia akan patah. Kalau kau ikut kau akan bengkok. Kalau kau ikut perempuan kau jadi bengkok. Kalau kau paksa lurus dia akan patah. Jadi bagaimana? Ya pandai-pandai cari orang-orang tua, datang kepada para ustadz. Gimana nih Ustadz dari Sulaiman, gimana nih Ustadz Arifin Ilham, meluruskan istri saya yang bengkok ini supaya jangan sampai patah. Ini bengkok sekali nih, sampai orang tua dilarang dekat. Wah, ini harus punya keberanian yang luar biasa. Gimana mau poligami kalau gini? Hukum bersodakoh kepada yang tidak beribadah. Bersodakoh 1 orang, bersodakoh 2 orang, bersodakoh 3 orang. Orang lain ngasih tahu, ente tahu nggak tadi sodakoh sama siapa? Siapa? Itu orang kaya. Ente tahu tadi sodakoh sama siapa? Itu pelaku dosa. Ente sodakoh sama siapa? Itu WTS. Jadi gimana ini? Ternyata bersodakoh kepada orang kaya, mudah-mudahan orang kaya itu terbuka pintu hatinya. Bersodakoh kepada WTS, mudah-mudahan dia berhenti bertobat. Bersodakoh kepada pelaku maksiat, mudah-mudahan dia sadar akan maksiatnya. Bersodakoh kepada orang yang bakil, mudah-mudahan. Jadi tidak ada sodakoh yang sia-sia. Tapi kalau nggak tahu, kalau sudah tahu, maka kita bersodakoh skala prioritas. Ahwajun nas, siapa manusia yang paling membutuhkan, memerlukan sodakoh, kepada dialah kita bersodakoh. Ini ada orang susah, tapi susahnya masih kelas ekonomi. Ternyata orang susah ini pakai kelas juga. Ada susah kelas ekonomi, susah kelas VIP, susah kelas VVIP. Ini VVIP ini udah 3 hari nggak makan. Kita berikan kepada yang paling membutuhkan. Mohon pencerahan Ustaz, arti standar ulama menurut Al-Quran dan hadis. Wah, ini pertanyaannya salah. Nanya ke saya aja nggak memenuhi standar 200. Standar ulama yang pertama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Takut kepada Allah.
Ulama itu mesti takut kepada Allah, bukan takut kepada penguasa, bukan takut kepada harta, bukan takut kepada rakyat jelata, bukan takut kepada manusia. Innama yakhshallah, takut kepada Allah min ibadihil ulama. Dua, al ulama warasatul anbiya, mewarisi sifat para nabi. Bagaimana nabi? Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengayomi melindungi bukan meracuni dan merusak. Maka ikuti dia. Yang ketiga, berilmu. Jadi kalau ada orang mengajak, ayolah kita sholat, ayolah kita puasa, ini da'i, mengajak ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau sudah masalah tanya jawab, saya pun menjawab yang saya tahu, yang bisa. Yang saya enggak ngerti, saya pending dulu. Berapa kali saya enggak menjawab pertanyaan, mohon maaf, nanti saya pulang dulu, saya baca dulu. Tapi kebetulan karena bisa, pertanyaannya berulang-ulang, saya jawab. Nah ini Imam Malik 48 pertanyaan dia jawab enggak sampai setengah, enggak takut, enggak malu mengatakan saya tidak tahu. Takut kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berilmu, mengamalkan ilmunya. Yang keempat, yang paling penting, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, ikhlas. Tidak ada ulama tanpa keikhlasan. Doakan para ulama, ustaz-ustaz kita, bil khusus Al-Somad, mudah-mudahan ikhlas karena Allah SWT. Amin ya Allah. Apakah berjanji dan nazar itu sama? Saya berjanji kalau saya lulus nanti saya akan puasa 3 hari. Saya bernazar kalau saya lulus nanti saya akan puasa 3 hari. Sama apa enggak sama? Nazar, inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar kepada Allah ingin berpuasa. Walan ukallima al-yawma insiya, aku tidak akan bicara kepada manusia. Nazarnya Maryam. Oleh sebab itu maka ungkapannya katanya janji, tapi sebenarnya maknanya adalah nazar. Al-wa'du dain, janji adalah hutang, hutang wajib ditunaikan. Fadainullahi ahaqqu an yuqda, hutang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan. Maka jangan macam-macam dengan janji. Ya Allah, saya berjanji kalau berhasil nanti saya akan kurban tahun ini, tapi kalau saya enggak berhasil sampai mati saya enggak akan kurban. Ini ngancam Allah nih. Ya boleh. Apakah ada amalan khusus untuk doa sepertiga malam Ustaz agar doa kita diijabah Allah? Alangkah baiknya doa itu dalam keadaan bersuci. Alangkah baiknya doa itu menghadap arah kiblat. Alangkah baiknya doa itu didahului solat sunat 2 rakaat. Alangkah baiknya doa itu didahului puji-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Wahhab ya Razzaq. Melelehkan air mata bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana cara ngitung sepertiga malam Pak Ustaz? Dihitung dari azan maghrib ke azan subuh bagi 3. Azan maghrib jam 6, azan subuh 4.30. Dari jam 6 maghrib ke 4.30 subuh hitung berapa jam bagi 3. Sepertiga yang terakhir itulah waktu mustajab. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Apakah bisa dalam doa sepertiga malam saya ada si dia yang saya tidak tahu namanya, tapi hanya terbayang wajahnya aja. Mohon pada Allah untuk mendapatkan ridha Allah agar dia jodoh saya. Oh, berarti baru ngelihat wajahnya di FB doang. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan si dia. Kalau memang dia jodohku, maka pertemukan aku ya Allah. Tapi kalau tidak, cepatlah matikan dia atau matikan aku. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Engkau lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh enggak nyebut nama Pak Ustaz? Boleh. Allahumma a'izzal islama bi umarain. Ya Allah, kuatkan agama Islam ini dengan 2 Umar. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Ada 2 orang yang sangat perkasa, yang satu namanya Umar bin Khattab, yang satu namanya Umar bin Hisham. Nabi sebut namanya, ya Allah, kuatkan agamamu ini dengan 2 orang. Kalau masuk Islam yang 2 ini, Islam akan kuat. Pertama Umar bin Khattab, yang satu lagi Umar bin Hisham. Dan yang masuk Islam Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, menjadi kuat. Ya Allah, ini ada 2, satu Aisyah, satu Fatimah, maka kuatkan aku dengan keduanya sekalian. Istiqarah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Tuan Guru selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Amin. Apakah hukum menjawab salam orang di luar agama Islam? La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau jumpa Yahudi dan Nasrani, jangan katakan assalamualaikum. Lalu gimana? Selamat pagi, selamat sore, good morning, good afternoon, welcome.
Sejak makan roti ini lancar bahasa Inggris. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Makanya kalau kita ceramah di tempat umum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Lalu kemudian kalau dia yang ngucapin salam gimana Pak Ustaz? Idza sallama alaikum ahlul kitab, kalau ada ahlul kitab mengucapkan salam kepada kamu, faqulu wa alaikum, maka jawabannya wa alaikum. Wa alaikum artinya kamu juga, you too. Assalamualaikum bro, waalaikum, kamu juga. Begitu jawabannya. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Seperti apakah ciri? Bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar 10 hari terakhir Ramadan. Nanti malam sudah malam yang ke-23. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, tinggal 7 malam lagi. Malam Jumat sudah tidak lagi. Malam Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 malam lagi, jangan sampai kosong. Datang ke masjid, iktikaf. Isi dengan apa? Pertama, isi dengan qiyam, salat sunat, salat sunat, salat sunat, salat sunat. Isi dengan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Isi dengan zikir, isi dengan mendengarkan tausiah tazkirah, mau'izah hasanah. Isi dengan muhasabah, merenung sejenak. Aku dari mana? Mau ke mana? Mati bawa apa? Umur selama ini panjang tapi tidak dipakai untuk mengingat Allah. Rezeki selama ini banyak tapi tidak dipakai dengan infak sedekah. Merenung sejenak. Ini banyak juga yang sampai ke masjid. Seperti apa ciri-ciri orang yang mendapatkannya? Ada perubahan. Bukan setelah dapat Lailatul Qadar jadi tukang ngomong. Alhamdulillah saya kemarin dapat Lailatul Qadar. Gimana? Waktu saya sedang iktikaf di Az-Zikra, begitu saya turun mau ambil wudhu, saya lihat semua pohon-pohon bambu rebah tumbang. Pas Quran enggak macet, membeku semua air. Memang matilah air malam itu. Bukan pada bentuk fisiknya, tapi ada perubahan. Alhamdulillah Ustaz, tahun lalu ibu itu enggak pakai jilbab, tapi tahun ini setelah dia iktikaf enggak lepas. Mungkin dapat itu kalau itu bapak itu Pak Ustaz orangnya pelit. Tapi sekarang setelah Lailatul Qadar, setiap lewat kota nyumbang. Berapa? 2.000. Apa saja amalan untuk malam Lailatul Qadar? Qiyam, salat sunat, zikir, baca Quran, muhasabah, dengar tazkirah. Pokoknya dalam masjid, jangan sampai keluar masjid. Wuduk jangan sampai putus. Kalau batal Pak Ustaz, wuduk lagi. Jangan nahan kentut sampai biru. Pak Ustaz, apa bisa kita semua ini disebut salaf? Mengingat kita mengikuti Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204 termasuk salafus salih. Kita bukan salaf, kita pengikut salaf. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sudah itu. 3 abad pertama disebut dengan salaf. 4, 5, 6 sampai sekarang disebut dengan khalaf. 3 abad pertama disebut dengan salaf. 4 berikutnya sampai disebut dengan khalaf. Sedangkan kita ini adalah pengikut salaf. Kalau ada orang sekarang ngaku saya ini salaf, salaf gatal ente. Minta doanya Pak Ustadz supaya bisa cepat dapat pekerjaan dan selalu istiqamah. Di akhir majelis kita doakan saudara kita yang ingin dapat pekerjaan, lulus kuliah, dapat pekerjaan segera, menikah, menjadi keluarga yang baik, menjadi orang yang istiqamah, mati dalam husnul khatimah. Adakah suatu hal yang dapat merubah takdir? La yaruddul qada illa du'a. La yaruddul qada illa du'a. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Bermunajat di tengah malam, ya Allah, minta doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Mana yang lebih diutamakan, puasa Syawal atau puasa qada, bayar utang puasa? Ibu-ibu yang kemarin punya utang 7 hari, nanti selesai Ramadan masuk bulan Syawal, qada dulu 7 hari. Setelah qada 7 hari baru puasa 6. 7 tambah 6 13 hari puasa, habis dong kue hari raya. Yang paling afdal
7 tambah 6. Tapi kalau nggak bisa, ibu puasa qadha saja 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang puasa qadha 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala sunat Syawal. Niatnya satu, saya niat puasa qadha besok hari lillahi ta'ala. Kebetulan hari Senin di bulan Syawal, maka dapat 3. Qadhanya lunas 1 hari, dapat pahala puasa Syawal, dapat pahala puasa Senin. Siapa yang ngomong demikian? Syekh Atiyah Saqar. Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar. Dia ngutip pendapat siapa? Imam Abu Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i. Ustaz kok ngomongnya ibu? Karena ibu yang kemarin tinggal 7 hari, ternyata bapak tinggalnya 14 hari. Sama, artinya bapak-bapak juga nanti puasa 6 hari di bulan Syawal, niat qadha, otomatis dapat pahala puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. 6 hari, 30 hari aja bisa, masa 6 hari nggak bisa? 30 hari bisa, karena semuanya puasa. Puasa 6 berat. Saya pas puasa 6 turun dari atas, datang pegawai, Ustadz ya silakan ambil nasi kotak. Saya puasa. Besok khutbah di masjid, selesai khutbah, Ustadz ayo ke rumah makan. Loh, saya puasa. Begitu selesai puasa, nggak ada yang ngajak makan. Godaannya besar, luar biasa. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan lahir dan batin Ustaz. Bagaimana baca surat Yasin pada malam Jumat? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dosanya sudah diampuni Allah. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, pada waktu subuhnya dosanya sudah diampuni Allah. Malam Jumat itu malam apa enggak malam? Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, subuhnya sudah diampuni Allah. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, kecuali malam Jumat. Enggak ada pengecualian. Mestinya baca Yasin tiap malam. Tapi kenapa dia baca malam Jumat? Karena kebetulan malam Jumat malam Sayyidul Ayyam, induk dari segala malam. Maka baca Yasin malam Jumat bagus, enggak salah. Itu hadisnya hadis palsu tuh Pak Ustadz. Hadisnya saya ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Dalam kitab Abul Fida Ismail Ibnu Katsir namanya Tafsir Al-Quranil Azim, dalam muqaddimah surat Yasin, apa komentar Imam Ibnu Katsir? Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, bagus, bisa diamalkan. Silakan amalkan. Nah, yang baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Baca Yasin pelan. Ini banyak yang baca Yasin. Turja'un. Apa itu? Ustaz, apakah ibadah yang ditunjukkan dengan tujuan mengajak kebaikan terhitung riya? Tarkul amal li ajli nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Duit sudah siap 100.000, sudah siap, mau masuk ke kotak, kotak lewat di depan. Tidak jadi memasukkan uang ke kotak karena takut riya, karena takut dipuji orang. Tarkul amal li ajli nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik, beramal supaya dipuji orang, syirik. Sengaja nunjukkan 100. Streaming syirik. Lalu yang baik itu bagaimana? Luruskan niat, masukkan. Luruskan niat. Jadi jangan takut. Ini anak-anak muda nggak ke masjid. Ente kenapa nggak ke masjid? Takut riya. Tetap langkahkan diri ke masjid. Mas, mau ke masjid? Ya, ya. Semoga jadi suami yang soleh ya. Dipuji orang. Ada juga yang ngejek. Mau kemana? Ke masjid. Cianu kemarin ke masjid 2 hari mati. Apa jawabnya? Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Lu bilang gua anjing ya? Segala sesuatu yang ada di bumi ini Allah sudah atur. Semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Lalu siapa yang menggerakkan manusia ketika ia bermaksiat? Apakah Allah yang mengatakannya bertambah itu larangan Allah? Siapa yang menggerakkan manusia ketika dia berbuat maksiat? Yudhillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberi hidayah. Wa ma
yudhillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan Allah, wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberi hidayah. Mas, ayo ke masjid yuk. Enggak, aku sesat. Kenapa kamu sesat? Allah sudah menyesatkan aku. Ini dalilnya, yudhillu bihi, dia hafal dalilnya. Bro, ayo kita ngaji yuk ke azikra. Enggak, aku sudah sesat. Kenapa kau sesat? Allah menyesatkan aku. Ini dalilnya, yudhillu bihi katsira, banyak yang disesatkan Allah. Kamu tahu siapa yang disesatkan Allah? Siapa? Ini dia. Ini bahayanya kalau tukang khitan baca ayat. Ini ayatnya dipotong, baca ujungnya, yudhillu bihi katsira, banyak yang disesatkan Allah, wa yahdi bihi katsira, banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Ujung ayatnya, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Orang yang fasik itu siapa? Orang yang sudah tahu perbuatan itu enggak benar, salah, dhalalah, tapi tetap juga dia lakukan, maka Allah sesatkan dia sekalian. Kamu jangan ke sini, jangan kemari, jangan ini, jangan, tapi dia tetap juga disesatkan Allah sekalian. Nah, kamu mau sini, ya nyasar sekalian. Sebagai apa? Hukuman dari Allah SWT. Jangan salahkan Allah, bukan orang-orang baik yang disesatkan Allah, tapi orang yang sudah tahu mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih, tapi dia tetap juga disesatkan Allah sekalian. Azaghallahu qulubahum, Allah memalingkan hati mereka. Allah memalingkan hati mereka. Siapa itu orang yang dipalingkan hatinya? Baca ayat sebelumnya. Falamma zaghu, ketika hati mereka berpaling, azaghallahu qulubahum, dipalingkan Allah sekalian hatinya. Makanya kita selalu minta, ya Allah jangan palingkan hati kami. Rabbana la tuzigh. Karena kalau sudah zaghu, berpaling, dipalingkan Allah sekalian. Allah beri kita telinga, gunakan. Allah beri kita mata, gunakan. Allah beri kita hati dan pikiran, gunakan. Allah berikan kita kekuatan tenaga, gunakan. Allah berikan kita kehendak, keinginan. Kelak semua ini akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Inna sama, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini dulu aku beri kepada engkau, kau pakai kemana aja? Semua akan ditanya, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta pertanggungjawaban, diminta pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjawab segala pertanyaan itu nanti insyaallah. Ustadz, bagaimana kabarnya? Baik, apik, tenan. Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT sampai yaumil qiyamah. Amin. Ustadz, sudah lama sekali saya ingin mencium tangan Ustadz, karena saya selalu panjang ceritanya nih, lalu kepada tafaul kepada ulama dan mengambil berkah wasilah ilmunya, tapi saya sulit sekali karena ada orang yang menghalangi dengan sengaja sampai orang tersebut dihalangi kepalanya. Kami ingin menyalami Ustadz karena keberkahan. Besok hari terakhir sengaja tegak sendiri sampai bersalaman. Saya kalau pengajian di masjid di Pekanbaru salaman sampai habis. Nah, besok di hari terakhir kita salaman, tapi salam aja, jangan foto. Satu orang 1 menit lama. Kalau mau foto, kasih HP satu orang, dia ambil dari atas. Salam. Jadi bukan angku, bukan sombong, dah. Somad, Ustadz Somad, ingat, orang yang menyalami itu mungkin lebih dulu masuk surga 100.000 tahun daripada engkau. Kau duduk di atas, kau ceramah, tapi mereka ini mungkin lebih mulia, hatinya lebih bersih. Saya yang minta doa, saya yang minta barakah. Sama-sama kita nanti saling memberikan syafaat orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum menembok makam kuburan orang tua yang sudah meninggal dunia? Kalau tanah itu tanah wakaf, lalu dia tembok, padahal itu bukan tanah milik dia, maka tidak boleh menembok tanah wakaf. Tapi kalau hanya sekedar memberi batu supaya makam jangan diambil, sekarang soalnya krisis nih, banyak makam-makam diambil oleh developer untuk buat rumah, perumahan. Oleh sebab itu sekedar dibuat. Kalau membangun, siapa yang pertama kali membangun fustot kemah? Umar bin Khattab membuat fustot kemah di atas makam, di atas makam. Nah, beliau yang pertama membuat di atas makam Hafsah, fustot kemah di atas makam Hafsah. Nah, oleh sebab itu maka membangun sampai berlebih-lebihan, sampai keramiknya dari Spanyol mubazir,
Kalau mau berbakti kepada orang tua bukan dengan cara membangun makamnya, tapi dengan cara bersedekah. Sedekahkan untuk pondok pesantren, sedekahkan untuk masjid, sampai saat datang bertemu dengan Nabi SAW, ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia, afa atasaddaqu anha, apakah saya boleh bersedekah untuk almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, silakan bersedekah, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum, berikan air minum. Buatkan sumur bor untuk pondok-pondok pesantren, buatkan sumur bor supaya cepat tempat wudu, buatkan kamar mandi, WC umum untuk pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah agama. Itu sampai pahalanya, daripada membangun berlebih-lebihan. Tapi hanya sekedar untuk memberikan tembok atau batu bata, sekedar menunjukkan makam, maka dibolehkan. Kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, sekedar makruh saja, tak sampai haram. Bagaimana hukum memanfaatkan barang gadai? Misalnya ada teman butuh uang, lalu kemudian teman tersebut menggadaikan motor, dan saya menggunakan motor tersebut sampai dia membayar atau mengganti uang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap barang yang digadaikan lalu kita mengambil manfaat dari barang itu, maka dia riba. Ada orang menggadaikan tanahnya 2 hektar, lalu kita ambil hasil dari tanah itu, maka itu riba. Maka na'udzubillah, jangan sampai riba pakaian, riba jasa. Ustadz yang mulia, uhibbukum fillah, aku cinta kepada engkau karena Allah. Kalau ada orang berkata uhibbukum fillah, maka jawabannya ahabbakallahu fima ahbabtani, Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Ada hadis yang menganjurkan agar kita menikahi wanita yang banyak. Tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur, al-wadud, yang penyayang kepada anak. Bagaimana kita tahu wanita itu banyak anaknya? Iya juga ya, dari mana kita tahu bahwa dia ini subur? Dari keturunannya, dari ibunya. Ada 2, saya kalau mau menikahi 2 perempuan nih Pak Ustadz, pilih yang mana di antara ini? Yang ini ke atas ibunya cuma punya anak 1, neneknya juga punya 1, yang ini 11, 12, pilih yang ini. Itu. Ternyata setelah menikah ini yang 1, yang lama kan masih ada. Apakah harus janda yang sudah punya banyak anak? Boleh juga. Ada seorang sahabat menikah dengan janda, lalu Nabi bertanya, kamu menikah? Iya. Istrimu gadis apa janda? Janda. Hala bikran tula'ibuka wa tula'ibuha, kenapa engkau tidak menikah dengan anak gadis? Kenapa nikah dengan janda? Ya Rasulullah, ibuku meninggal, adikku banyak kecil, perempuan. Kalau aku menikah dengan anak gadis, nanti anak gadis itu kelahi dengan adikku. Tapi kalau aku nikahi janda ini, dia orangnya melindung, mengayomi, maka bisa menjaga adik-adikku. Berbahagianya kalian wahai perempuan ketika abang kalian, kakak kalian menjaga kalian sampai-sampai mengorbankan keinginannya nikah dia dengan janda. Jadi ada kronologisnya. Mahar untuk istri 60 gram emas murni. Wow, banyak. 11 tahun menikah. Apakah mahar dikeluarkan zakatnya? Gaji, reward, tabungan, emas, apapun namanya, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau sudah mencapai 85 gram emas. 85 gram emas, 1 gram emas sekarang 500.000 kali 85 gram sama dengan 42.500.000. Ibu bapak yang punya tabungan 42.500.000, keluarkan zakatnya 2,5%. Berapa tabungannya? 40 juta Pak Ustadz. Belum. Berapa? 45 Pak Ustadz. Keluarkan 2,5%. Gabungkan dengan emas tadi. Nah, bagaimana dengan emas perhiasan perempuan? Emas perhiasan perempuan 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan keluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Subang, anting, rantai, kumpulkan semua, keluarkan sekali seumur hidup. Pendapat mazhab Hambali. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan tidak ada zakatnya sampai beratnya 200 dinar. 200 dinar itu berapa? 850 gram, sekilo kurang 1,5 ons. Kalau ada anting ibu, sekilo kurang 1,5 ons. Kalau dipakai merah muka, nah itu baru kena zakat. Maka nanti kalau ada ustadz ceramah perhiasan nggak ada zakatnya, itu berarti dia pakai pendapat yang kedua. Tidak ada zakatnya sampai beratnya 200 dinar, 200 mithqal, 850 gram, sekilo kurang 1,5 ons. Saya pakai pendapat yang pertama karena jarang perempuan emasnya bisa sebanyak itu. Perempuan rata-rata punya emas banyak, maka keluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Kumpulkan semuanya, timbang berapa, keluarkan 2,5%.
Ustadz Somad, semoga sehat panjang umur, amin. Gimana caranya bapak-bapak dekat sama masjid tapi nggak mau sholat di masjid? Ada bapak-bapak dekat masjid nggak mau ke masjid. Yang salah kita atau bapak itu? Yang salah kita. Kenapa nggak ngajak dia? Ajak dia. Kata siapa? Kata Ustadz dari Sulaiman kemarin. Kalau ada orang nggak pakai hijab, yang salah kita atau dia? Kita. Kenapa nggak ngajak dia pakai hijab? Oleh sebab itu kita ajak dia ke rumah. Ini Abdul Somad, ini ceramah tabligh akbar, orang ramai. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah di masjid. Orang udah di masjid diceramahi Abdul Somad. Tapi ada saudaraku yang bukan dari Kairo, tidak LCMA, bukan ustadz, videonya nggak pernah viral, tapi dia datang ke rumah-rumah. Assalamualaikum Pak, ayo ke masjid. Jangan ajak-ajak saya. Apa kamu ajak saya? Belum kamu lahir saya sudah ke masjid. Sekarang aja udah capek, malas ke masjid. Tapi dia tetap ngajak, ayo ke masjid. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kanamu khairum min humurin na'am, lebih baik daripada memiliki seekor onta yang merah. Jadi ajak dia ke masjid, jangan pernah bosan. Sampai kapan? Sampai dia mati sakaratul maut. Setelah dia mati pun tetap kita bawa ke masjid, sholat jenazah. Apa hukumnya nikah muda? Mantap. Ustadz, saya termasuk nikah yang sudah tua baru nikah, makanya anak saya masih kecil. Kalau saya tahu nikah muda itu baik, dulu gitu selesai khitan pagi sore nikah. Bagi yang mau nikah muda, nikah muda. Ketika saat sholat masih membaca doa iftitah, tapi imam sudah ruku. Ini dua kemungkinan, kamu yang terlalu lambat atau imamnya Valentino Rossi. Sedangkan saya belum baca Al-Fatihah, gimana Pak Ustadz? Ikut ruku bersama imam. Allahu Akbar. Ikut. Tapi saya belum baca Fatihah. Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Makanya ketika engkau sampai imam dalam keadaan ruku, Allahu Akbar, engkau langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung intiqal, Allahu Akbar, sudah dapat satu rakaat tanpa baca Fatihah. Tapi dalam keadaan normal wajar engkau tetap baca Fatihah. Ustadz, bagaimana hukumnya kami akhwat menggunakan niqab cadar, kadang sarung tangan setengah jari dalam hal melaksanakan sholat, karena ada yang bilang tidak sah bila dahi, telapak tangan dan hidung tidak menyentuh lantai. Beli fikih Islam Sulaiman Rashid supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh. Rukun, syarat, wajib, sunat, makruh. Menempelnya ini ke lantai adalah sunat, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunat. Lalu ketika makna menempelkan itu apa? Turun ke bawah, itu mana menempel, keningnya turun ke bawah, bukan ditempelkan ke dinding. Allahu Akbar ke bawah, ada yang satu Allahu Akbar ke dinding, enggak sah. Jadi kalau ada orang sholat begini, sholat begini, Allahu Akbar, apakah sah sholat? Sholat semalam, kemarin siang ada yang ngirim, dia kirim gambar Ustadz Hanan At-Taki pakai topi beliau, topinya kan sampai sini. Lalu dia buat lingkaran, ini orang sholatnya tidak sah. Ini orang taman alumni Al-Azhar, hafal Quran, da'i alim. Dia bukan tahu dalilnya mana. Ketika Nabi sedang sholat, ada seorang sahabat yang menarik ujung jubahnya bagian bawah, dia letakkan ke atas pasir, lalu dia sujud. Itu dalil boleh menempelkan kening ke kain yang menempel di tubuh. Ini kain ini kan menempel di tubuh, lalu tempel, boleh. Tapi kalau dia mau buka begini, afdal, sah. Nah, jadi tidak mudah mengatakan ini harus menempel, ini harus menempel, harus turun ke bawah, itu maksudnya. Jangan sampai dia sujud tangannya Allahu Akbar.